Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika tentang KPK dan FPB. Tapi kali ini kita akan mencoba berlatih soal cerita. Kalian siapkan dulu buku dan alat tulis kalian ya, terutama LKS. Karena kita akan membahas soal dari LKS. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama kita lihat dulu ciri-ciri dari soal cerita KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Pilihan jawaban berupa waktu, bisa berupa hari, tanggal, jam, tahun. Misalnya ada bacaan pada soal, mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada hari titik-titik. Maka pilihan jawabannya tentu saja berupa hari. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, berarti kalian harus mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua, ada kata-kata setiap, sekali, mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Jadi inilah cirinya kalau kalian membaca soal cerita yang ada kata-kata ini, berarti kita harus mencari KPK-nya. Nah, agar lebih jelasnya mari kita berlatih soal berikut. Aminah berenang setiap 10 hari sekali, sedangkan Ani berenang setiap 15 hari sekali. Jika mereka bertemu di tempat berenang pada tanggal 24 April 2019, tentukan pada tanggal berapa mereka akan bertemu bersama-sama lagi di tempat berenang. Soal ini bisa kalian lihat di LKS Matematika halaman 33 bagian A. Nah, kalian lihat kan tanda hijau? Pada tanggal berapa mereka akan bertemu bersama-sama lagi di tempat berenang? Berarti mencari KPK. Ya, soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat lagi, Aminah berenang setiap 10 hari sekali, sedangkan Ani berenang setiap 15 hari sekali. Berarti kita harus mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 10 dan 15. Kita bisa mencari KPK dengan faktorisasi prima. Masih ingat caranya? Kita pakai satu cara dulu ya, kita pakai pohon faktor. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Lanjut ke pohon faktor kedua. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Masih ingat cara menentukan KPK? Ya, kita harus ambil semua angkanya. 2, 3, dan 5. 5-nya hanya 1 ya, karena kan ada 2, tapi kita ambil salah satunya saja. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5. Jumlahnya berapa? 30. Oke, KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Nah, sekarang kita lihat ke kalender ya. Tadi kan Aminah dan Ani berenang bersama pada tanggal 24 April. Setelah menyelesaikan soal tadi, kita juga sudah temukan mereka akan bertemu lagi setelah 30 hari, ya kan? Dari hasil penghitungan KPK tadi. Maka kita cari 30 hari setelah 24 April, tanggal berapa? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Oke, sekarang sudah ketemu. Di hari ke-30 yaitu tanggal 24 Mei.
Jadi, Aminah dan Ani akan berenang bersama lagi tanggal 24 Mei 2019. Begitu ya cara pengerjaannya ya. Sekarang mari kita beralih ke FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ciri-cirinya yaitu ada kata-kata, berapa banyak, paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Jadi kalau kalian ketemu soal dengan kata-kata ini, kalian cari FPB-nya. Kalian harus menggunakan faktor persekutuan terbesar. Cari FPB-nya. Ya, agar lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Pada hari Minggu, ibu membeli 32 buah apel dan 48 buah jeruk. Dua jenis buah tersebut rencananya akan ibu berikan kepada tetangga sekitar rumah. Ibu akan memberikan jumlah apel dan jeruk dengan jumlah yang sama pada masing-masing tetangga. Berapa banyak tetangga yang akan mendapatkan buah dari ibu? Soal bisa kalian lihat di LKS Matematika halaman 37 bagian B. Kalian lihat di situ tanda hijau, jumlah yang sama, berapa banyak. Berarti kita mau cari FPB-nya. Ya, soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan atau mencari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB. Kita lihat lagi, apelnya ada 32 buah, jeruknya ada 48 buah. Artinya, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 32 dan 48. Cara mencarinya kita bisa gunakan faktorisasi prima. Masih ingat bagaimana caranya? Kita gunakan pohon faktor. Kita pertama-tama buat pohon faktor dari 32 dulu ya. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 5 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 5 ya, maka kita persingkat jadi 2 pangkat 5. Lanjut, kita buat pohon faktor yang kedua, yaitu 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi, faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Masih ingat cara menentukan FPB? Kita cari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat angka yang sama ada 2. Tapi ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 4. Maka kita ambil pangkat terkecil yaitu 4. Ya, ini dia. Jadi FPB dari 32 dan 48 adalah 2 pangkat 4 atau 16. Setelah melihat penjelasan tadi, kita bisa tahu FPB dari 32 dan 48 adalah 16. Jadi, banyaknya tetangga yang dapat buah dari ibu banyaknya atau jumlahnya 16 orang. Ya, yang 16 ini tetangganya, bukan buahnya. Oke? Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Oke anak-anak, itu tadi soal cerita tentang FPB dan KPK. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, Miss harap kalian bisa mengerjakannya ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.